Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, akhirnya setelah menunggu sekian lama, lumayan lama ya, dari gua tayangin unboxing si sepatu ini, adalah kali 2 minggu ya. Nah, sepatu ini sendiri udah gue pakai guys, sesuai dengan judul review plus playtest Adidas F50 Messi, ya kan. Edisi 2025. Yes, betul, edisi 2025. Kenapa gue bilang F50 Messi edisi 2025? Karena ya gitu ya, Adidas kembali ke penamaan F50. Kalau dulu yang edisi gini kalau nggak salah namanya adalah Adizero, tapi yang ini kayaknya nggak ada ya, just F50 dan Messi. Nah, sepatu ini sendiri udah gue pakai di lapangan bagus guys, di Boyolali, di Desa Sumbung, lapangan Songgolangit namanya guys. Jadi lapangan ini sendiri menurut gue lapangan yang cukup istimewa. Gue bermain di kondisi rumput yang cukup istimewa, sangat istimewa bahkan. Dan ya permainan yang sangat apa ya, game bola yang sangat gue bisa nikmatin lah gitu ya, bermain di lapangan rumput asli yang memang benar-benar dipersiapkan untuk pertandingan gitu ya. Jadi nggak sekedar yang bagus ya, gue mau promosi dulu nih mengenai lapangan ini. Yang bagus adalah menurut gue lapangan ini memang benar-benar well prepare gitu ya. Karena gini, kenapa gue bilang gitu? Karena gini, gue lumayan banyak udah bermain di stadion-stadion besar di Indonesia, you name it lah gitu ya, GBK, apa namanya, JIS, Jatidiri, terus ya banyak lah ya berbagai macam Patriot, Pakansari gitu ya. Gue bermain di banyak lapangan itu, tapi terkadang apa ya, pengelola itu cuman mentingin lapangan ini disewa, that's it guys. Ya menikmati sih karena atmosfer stadion ya. Nggak semua orang dapat kesempatan bermain di stadion, apalagi stadion besar di Indonesia gitu ya. Gue tetap beruntung bisa bermain di stadion-stadion besar seperti itu. Cuman bedanya adalah ketika gue bermain di lapangan ini benar-benar well prepare. Artinya kayak ketinggian rumputnya pas gitu ya. Garisnya ada gitu. Jadi benar-benar puas lah gitu ya. Dan menurut gue sewanya juga sangat make sense gitu ya. Balik lagi ke sepatu ini, jadi sepatu ini gue pakai bareng kawan-kawan Nimo selama 2 babak guys, di mana per babaknya itu kotor 20 menit. Jadi ya 40 menit lah gue pakai sepatu ini, plus gue pakai ketika menunggu ya, waiting time. Jadi dari game 1 ke game 2 ke game 3 gitu ya. Gue pakai sepatu ini game pertama dan game ketiga. Adalah waktu tunggu selama 20 menit juga dan tetap gue pakai di kaki gue. Jadi artinya di kaki gue sekitar 60 menit, gue pakai main sekitar 40 menit. Dan menurut gue udah layak banget untuk gue review ke kalian guys. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung ke bagian fitting guys. Jadi sepatu ini sendiri gue pakai menggunakan kaos kaki Ultra Socks ya. Di game pertama dan game ketiga gue itu, di 2 game tersebut gue pakai kaos kaki Ultra Socks, di mana secara fitting wise just nice, 28 cm. Gue nggak ngerasa kegedean atau kesempitan gitu ya, secara lebarnya pas buat gue, ujungnya juga ada sih sisa, cuman masih dalam toleransi yang oke menurut gue. Cuman the only thing yang gue alamin adalah ya itu ya, bagian sininya ketika gue ikut kenceng itu kayak ngebuka gitu ya. Jadi di sini gripnya oke, di sini gripnya oke, tapi di sini dia ini kayak gini ya, agak kebuka gitu guys. Jadi gue nggak mau bilang juga jadi loose karena gue nggak merasakan loose, cuman agak sedikit apa ya, nggak ngegripnya itu nggak dapat di bagian ujung sini guys. Itu yang bisa gue bilang ya secara fitting. Jadi kalau lu tanya ke gue, ya gue sih kayaknya kalau ngambil ini true size gue 27,5 di Adidas, itu gue harus kayak ya apa ya, pakai kaos kaki tipis, atau ya pakai kaos kaki tipis masih muat mungkin ya, tapi mungkin agak kurang nyaman. Jadi tetap di 28 cm. Apa impactnya dari yang kebuka ini tadi? Nanti ya di bagian belakang. Terus secara durability ya udah kayak oke deh, gue cek deh, nggak ada masalah guys. Kiri dan kanan oke. Sepatu ini ya setelah pemakaian pertama ya harusnya memang nggak ada masalah sih. Gimana dengan pengalaman gue bermain sendiri guys ketika gue pakai sepatu ini? Sebelum gue cerita lebih dalam ya, ini sepatu stand out loh, warnanya, perpaduannya, apa ya, hijau kuning fold gini, biru silver, cakep sih. Cakep gitu ya, sepatu ini cakep buat dipakai. Itu dulu deh di bagian apa, pembukanya lah gitu ya. Nah, pengalaman gue bermain untuk sepatu ini sendiri menurut gue
biasa aja guys, nggak ada nemuin istimewanya, nyaman tapi nggak yang apa ya, nggak yang feel enak gitu ya. Kayak mana ya cara jelasinnya, agak susah juga ya. Beda lah ketika gua pakai si DNE 2 kemarin gitu ya, Mizuno Morelia DNE 2 kemarin itu nyaman gitu ya, grip nyaman. Nah kalau ini gue bisa bilang biasa aja secara pemakaiannya, stand out karena ya colorway yang ada sih gitu ya. Gue sendiri di pertandingan itu ya nanti akan ada highlightnya juga ya. Nggak banyak mengeluarkan skill-skill ajaib gitu ya. Ada sih passing-passing ya, passing trivela, passing jarak jauh gitu ya, crossing sedikit. Tapi ya biasa aja, just normal gitu ya. Terus gue ada 3 kali kesempatan syuting di mana dua melenceng, satu melenceng jauh, dua flashing ya, satu gue syuting dan kesemuanya gagal gitu ya. Gue sih mau nyalain sepatu ya karena gue nggak mendapatkan feel nyamannya gue gitu ya ketika gue pakai sepatu ini. Nah, itu dari segi apa ya, pengalaman bermain. Kalau dari segi outsole-nya sendiri untuk rumput yang gue alamin kemarin, gue nggak ada rasa sakit gitu ya. Karena ada yang komen apakah ada rasa sakit ketika gue pakai di rumput dengan ketebalan yang cukup baik, dengan rumput asli ya, gue nggak mengalami kaki sakit gitu ya. Menurut gue outsole-nya oke dengan stud yang apa ya, yang cukup agresif ya, walaupun di sini dia bulat di depan dan bagian belakang ini dia cukup agresif, gue bisa bilang. Enak dipakai lari, gua nggak merasakan licin di lapangan itu yang disiram sebelum bermain guys, bener-bener kayak pertandingan beneran lah gitu ya. Gua nggak merasakan licin, just fine gitu ya untuk dari si outsole-nya ini sendiri. Dan ya yang mau gua ceritain selanjutnya adalah apa sih efek dari nggak ngegrip. Gue sih ngerasa nggak ngegrip itu jadi kayak apa ya, nggak membuat harusnya ya menurut gua bisa dibolongin lagi di sini gitu ya. Jadi talinya lu tambahin, mungkin akan membuat gripnya lebih baik gitu ya. Gua nggak tahu apakah ada yang udah nyoba buat ngebolongin tambahan gitu. Tapi sayangnya di bagian ini dia udah ada si busa heel-nya guys. Jadi kalaupun lu mau bolongin mungkin di bagian sini nih nggak terlalu jauh gitu. Jadi dan lu mungkin bisa merasakan grip yang berbeda. Tapi menurut gua kurang cocok untuk grip sepatu ini. Kalau di-compare dengan Vapor, ya jauh sih, menurut gua kalah lah secara grip ya. Vapor juga nggak apple to apple ya, karena Vapor dia pakai knitting gitu ya, ini bukan knitting. Nah, gua nggak tahu, edisi Messi nggak ada yang knitting, tapi edisi F50 yang biasa dia ada knitting. Tapi gua sedikit penasaran aja, gimana kalau gua pakai yang versi knittingnya. Mungkin gua akan mendapatkan grip yang lebih baik. Tapi untuk yang seri ini dan seri biasa F50, gua rasa sih di gua ya paling enggak itu gua nggak merasakan gripnya dan nggak membantu gua secara apa ya, ya untuk dapetin grip aja gitu ya, grip lebih gitu ya. Nggak juga nggak ngegrip tapi kurang lah gitu ya, karena tadi ya gue bilang di gua itu di bagian depannya agak ngejeber gitu guys. Oke, segitu aja sih review dari gua. Udah gua terangin juga di unboxing kalau lu masih dapat harga yang miring, saran gue sih ya beli aja ya. Beli untuk punya karena lo fans Messi atau beli untuk punya karena lo sekedar pengen mementonya Messi itu nggak apa-apa. Tapi kalau lo untuk jadi senjata tempur, kalau gua sih enggak ya. Tapi sepatu ini gua akan pakai sekali lagi di lapangan sintetis guys untuk mencoba apakah ada keluhan sakit di bagian kaki untuk si sole plate-nya ini. Itu akan gue coba paling nanti akan gua ya tampilin di reels Instagram gua aja lah ya. Nggak di video review seperti ini. Kalau tanya gue overall sepatu ini secara desain ini perfect bagi gue 9,5 guys. Gue suka banget sama desainnya, bring back the nostalgic gitu ya, F50 zaman dulu banget gitu ya dengan apa ya si kalau dulu kan yang ini namanya sprint web ya, dia udah nggak ada lagi sih bacaan sprint webnya. Um,
Tapi bagus banget secara desain, pemilihan warnanya juga menurut gue bagus banget, detail banget gitu ya, sampai dalam-dalamnya gitu ya. Kalau secara kenyamanan gua sih masih B aja ini sepatu, gua kasih nilai 8 aja guys secara kenyamanan. Secara overall sendiri penilaian Golden Boots sepatu ini ya di angka 7 aja sih. Kenapa 7 juga karena desainnya bagus aja gitu. Jadi untuk senjata tempur bagi gua sih enggak ya, karena gua nggak merasakan enaknya gitu ya. Nggak tahu lah nanti ketika di lapangan sintetis siapa tahu butuh adaptasi doang gitu ya kan. I don't know, nanti akan gue ceritain ke kalian kalau udah gue pakai di lapangan sintetis. Gue sendiri ada sih game di lapangan sintetis, tapi masih 2 mingguan lagi guys. Oke, segitu aja guys review sepatu ini dari Golden Boots. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share, lo boleh komen juga di bawah guys. Apakah lo mengalami pengalaman yang sama dengan gue atau ya sekedar diskusi untuk sepatu ini? Monggo silakan. Dan kalau lo pada akhirnya memutuskan subscribe setelah nonton video ini, thank you banget guys support lo untuk gue. Next gue akan review sepatu lokal lagi, back to lokalan. Udah ada beberapa plan sih di gue. Let's see apa yang gue bakalan review nantinya guys. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.